Pemirsa, Tower 5 atau Tower Merah Wisma Atlet Kemayoran sudah siap dibuka. Nantinya akan disiapkan 32 lantai untuk menampung sedikitnya 1.772 pasien. Tower baru ini diperuntukkan untuk perawatan pasien positif COVID-19 dengan kategori tanpa gejala, gejala ringan hingga gejala sedang. Kepala BNPB Doni Monardo menjelaskan bahwa selain di Wisma Atlet, pemerintah daerah juga menyiapkan gelanggang olahraga hingga hotel bintang 2 dan bintang 3 sebagai tempat isolasi mandiri. Ya, bisa disebarluaskan. Jumlah sakit COVID di Jakarta ada 67. Kemudian ada ruang ICU. Tiap-tiap rumah sakit memiliki jumlah berbeda. Nah, di sini kita lihat datanya, rata-rata yang 100% itu tidak lebih dari 10 bed. Dan hari ini secara resmi, Tower Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Selatan ini telah beroperasi untuk menampung pasien positif COVID-19 yang kategorinya orang tanpa gejala. Berikut laporan Vicky Rian dan juru kamera Septian Bayu. Wisma Atlet Kemayoran hari ini resmi mengoperasikan Tower 4 dan 5 untuk menampung para pasien positif COVID-19. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo dalam pernyataan persnya sore tadi. Namun Doni menegaskan Tower 4 dan 5 ini nantinya akan dikhususkan untuk menampung para pasien yang terkonfirmasi positif namun tidak memiliki gejala. Mereka yang bisa mendapat perawatan di Tower 4 dan 5 harus memiliki surat rujukan dari fasilitas kesehatan, baik dari puskesmas, klinik, maupun rumah sakit. Doni berharap memang dengan dioperasikannya Tower 4 dan 5 ini dapat membantu masyarakat yang telah terkonfirmasi positif COVID-19, namun tidak memiliki fasilitas isolasi mandiri yang memadai. Sementara itu, Kepala Pusat Kesehatan TNI, Majen TNI Tugas Ratmono mengatakan untuk Tower 5 saat ini sudah tersedia sebanyak 1.570 tempat tidur dan siap dihuni oleh para pasien positif COVID-19. Sementara untuk Tower 4 sendiri memang hingga saat ini masih terus disiapkan sehingga nantinya dapat siap dihuni oleh para pasien. Dari Jakarta, Vicky Rian, Herdiansyah, Septian Bayu, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan pemerintah pusat mendukung PSBB total yang akan diterapkan di Jakarta 14 September mendatang. Pemprov DKI Jakarta akan mengumumkan aturan-aturan dalam PSBB tersebut esok hari. Jadi ada sektor-sektor yang masih bisa beroperasi dengan kapasitas terbatas karena memang terbukti di sektor itu tidak ada kegiatan-kegiatan yang menjadi klaster khusus. Yang paling banyak itu kan memang di perkantoran. Karena itu nanti utamanya akan banyak mengatur di perkantoran. Selain perkantoran, apakah ada sektor-sektor lain yang akan difokuskan pengetatannya? Oh, kalau pengetatan semua sektor akan ada pengetatan. Jadi saya harus garis bawahi ya, bukan pelarangan. Jadi bukan pelarangan, tapi ini adalah pengetatan, pembatasan. Jadi artinya tetap berkegiatan, tapi ada batas-batasnya yang lebih ketat untuk memotong mata rantai. Apa? Oh enggak, kalau mobilitas keluar dan lain-lain tidak, tapi lebih pada interaksi di Jakartanya. Pak, artinya pemerintah pusat untuk saat ini mendukung ada PSBB di DKI atau seperti apa tadi hasil dari pertemuannya? Iya, kalau soal mendukung PSBB-nya mendukung. Oke. Jadi pemerintah mendukung, pemerintah pusat juga menyadari bahwa di Jakarta terjadi lonjakan yang cukup signifikan di bulan September ini. Jadi itu mendukung dan sama-sama kita menyadari bahwa tanpa kita membereskan kesehatan tidak mungkin perekonomian bisa bergerak kembali. Jadi itunya kami sama. Jadi menurut saya besok ketika nanti melihat detail perinciannya akan lebih clear.
Rencana pemberlakuan kembali PSBB total di DKI Jakarta menuai pro dan kontra. Permasalahan kesehatan dan ekonomi menjadi pemicunya. Berikut kami hadirkan kembali dialog bersama Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, dan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Fraksi PAN, Farazandi Fidinansyah dalam program Aini Sore beberapa saat lalu. Kita kan PSBB transisi ini dilaksanakan dalam termin ya Mbak ya. Termin itu 14 hari. Saya merasa memang harus dilaksanakan berkala dan dievaluasi. Kalau menurut saya ini bisa dilaksanakan 14 hari pertama dan kita bisa disiplin seperti 3 bulan di awal. Saya merasa resiko terhadap ekonominya itu belum langsung ke situ Mbak. Yang kita kedepankan ini adalah kemanusiaannya dulu. Karena Mbak begini, ekonomi menurut saya itu kita bisa recovery secepatnya. Tapi kalau kemanusiaan, kita sebut saja kematian gitu ya, itu tidak bisa direcovery lagi Mbak. Kalau sudah menjadi kematian, manusia sudah menjadi korban dari PSBB dari wabah ini, itu tidak mungkin bisa lagi Mbak direcovery. Tapi kalau ekonomi, kita bisa bersabar sedikit, kita kedepankan dulu kemanusiaan, kita bisa tekan angka penularan, lalu kita fokus terhadap masalah recovery ekonomi. Kira-kira seperti itu Mbak. Kembali ke Pak Gembong seperti apa? Ya inilah kesalahan kita. Kesalahan kita dalam mendikotomikan antara kesehatan dengan ekonomi. Padahal ini harusnya kita bangun secara bersama-samaan. Warganya sehat, ekonomi gerak. Kan seperti itu yang kita harapkan. Kan begitu. Tetapi kalau sudah kita pisahkan antara ekonomi, kemudian itu prioritaskan, kemudian yang lain di nomor 2-kan, ya pasti akan terjadi seperti kebijakan yang hari ini kita saksikan. Kan gitu loh. Jadi persoalan yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana membangun kesadaran kolektif warga Jakarta seharusnya itu. Karena kebijakan PSBB total yang akan kita laksanakan, katakan mulai hari Senin besok, ujungnya adalah membangun kedisiplinan warga Jakarta. Kalau itu tidak disiplin, nggak akan membuatkan hasil yang positif juga. Seorang karyawan sebuah toko roti di kota Yogyakarta nekat membakar diri di ruangan dapur tempatnya bekerja. Selengkapnya sesaat lagi, Ainis Malam segera kembali.